pagi, salam sejahtera semuanya. Mungkin hari ini Anda harus berlibur, baik yang di rumah, di tempat kos, di dalam perjalanan keluar kota, ke Bromo, dan lain sebagainya. Dipersilahkan mengikuti ya, walaupun secara daring ya. Semoga sehat semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu yang sebenarnya ini berkaitan, sehingga memang pembelajaran kalau diputus nanti akan berlari ke sebelumnya itu, mungkin Anda akan mengulang kembali. Oleh karena itu langsung saya teruskan pada dua materi ini. Yang pertama adalah tentang klasifikasi gigi tiruan sebagian lepasan. Mahasiswa sekalian, bahwa Anda sudah mempelajari tentang ilmu prosto, di mana perawatan prostodontik itu sebelumnya terdiri dari dua macam perawatan, yaitu prostodontik lepasan atau dikenal dengan istilah removable prostodontics. Kemudian yang keduanya adalah fixed prostodontic. Nah, kasus-kasus yang ditangani ya, yang berkaitan pada perawatan pada kasus kehilangan gigi, bermacam-macam kasus yang akan kita temui. Baik nanti kalau Anda di dalam prosesnya adalah menempuh koas ataupun nantinya Anda setelah lulus berpraktek. Tetapi prosto tidak hanya menggantikan protesa yang ada, artinya protesa gigi. Prostodontik juga mempelajari tentang penggantian organ pada maksilofacial. Contohnya kehilangan mata, hidung, itu protesa semua, yang termasuk pada protesa orbita. Nah, pada kasus-kasus kehilangan gigi, seringkali kita mendapatkan kasus yang beraneka ragam. Kasus yang di atas ini misalnya, pasien mengalami insiden kecelakaan disertai dengan kehilangan gigi dan fraktur pada gigi anterior. Ada juga pasien yang mengalami kehilangan gigi karena bekas pencabutan, tapi yang melibatkan gigi posterior. Bahkan ditampilkan pula penggantian gigi anterior merestorasi yang perlu ditingkatkan lagi pada tampilannya. Bahkan ada juga kasus yang cuma kehilangan satu gigi. Dan misalnya pada kasus yang bawah kiri ini, rencana perawatannya bisa macam-macam. Pada kasus kehilangan gigi satu-satu atau gigi anterior depan rahang atas, bisa jadi menggunakan removable, bisa jadi menggunakan fix. Bahkan kalau kita mendapatkan kasus pada bawah kanan ini, di mana kehilangan gigi anterior posterior pada rahang atas, rahang bawahnya gigi posterior hilang, tetapi pada rahang bawah anterior telah terjadi malposisi. Kenapa? Karena seringkali perubahan dari jaringan pendukung gigi anterior rahang bawah yang ditandai dengan terjadinya proses resorpsi dan resesi mengakibatkan kegoyangan pada gigi anterior rahang bawah. Nah, semua ini bermasalahnya adalah pada bagaimana kita akan menentukan rencana perawatan. Rencana perawatan pada kasus gigi rahang atas kiri akan berbeda dengan yang kanan. Kiri dengan yang kanan akan berbeda. Kenapa? Karena kalau pada yang kiri, katakanlah kehilangan gigi anterior ini disertai adanya fraktur, kemudian disertai dengan penipisan pada jaringan pendukung gigi anterior. Sedangkan pada atas kanan ini terjadinya adalah kehilangan pada gigi posterior, tetapi pada gigi anterior terdapat hal yang harus kita lakukan evaluasi.
Sedangkan pada orang tua baik kehilangan satu gigi, tetapi kasus ini bisa masuk pada removable, bisa masuk pada fix. Artinya bisa dilakukan perawatan gigi tiruan sebagian lepasan yang nanti akan kalian lakukan skeletnya setelah kalian membuat gigi tiruan lengkap. Bahkan mungkin yang paling bawah kanan ini sangat kompleks sekali. Nah, tentunya dari berbagai kasus ini untuk pembelajaran awal kita harus pandai-pandai menyikapi kasus kehilangan gigi ini. Perlu pendekatan perawatan prostodontik yang bagaimana. Saya tidak mengatakan pembuatan gigi tiruan, karena kalau pembuatan gigi tiruan itu sifatnya laboratoris, bahkan mungkin ke arah pekerjaan tukang gigi. Tapi kalau seorang dokter gigi, Anda adalah akan melakukan perawatan gigi tiruan. Kenapa? Karena perawatan gigi tiruan tidak hanya memikirkan tentang desain penggantian gigi yang hilang, tetapi bagaimana perawatan yang akan Anda lakukan memperbaiki fungsi stomatognatik. Kalau kita bicara pada fungsi stomatognatik, maka tujuan perawatan gigi tiruan adalah menggantikan fungsi kunyah yang hilang, sehingga istilahnya menjadi mengembalikan fungsi kunyah, mengembalikan fungsi fonetik. Kapan gangguan fonetik atau gangguan dalam mengucapkan kalimat huruf? Apabila melibatkan gigi anterior. Kemudian mengembalikan fungsi estetik seperti kasus bawah kiri ini, kehilangan gigi anterior, mungkin kita perlu perbaikan estetik. Bukan mungkin ya, pasti ya. Karena pasien yang merupakan seorang guru, dia merasa ada tekanan penampilannya. Nah, disinilah fungsi dari perawatan prostodontik, di mana terakhirnya adalah memelihara jaringan rongga mulut lainnya. Makanya harus diperhitungkan kehilangan giginya yang bagaimana, jumlahnya yang berapa yang hilang giginya, penggantiannya bagaimana, pendekatan perawatan awalnya apakah harus langsung perawatan prostodontik, apakah mungkin dilakukan perawatan preprostetik yang bisa jadi misalnya ada penonjolan tulang, maka diperlukan tindakan bedah alveoplasti, adanya eksostosis, alveolektomi, adanya torus palatinus yang besar, maka perlu dilakukan tuberektomi. Toriektomi, torus palatinus yang besar. Kalau tuber maksila yang besar, maka tuberektomi. Nah, oleh karena itu, pada kasus kehilangan gigi, sebentar ya, saya stop share dulu. Mas. Iya, Mas. Bentar. Ya, jadi kalau sudah semua, kalian sudah bisa mengikuti. Nah, jadi kalau pada kasus kehilangan gigi, bisa jadi kehilangan gigi itu terjadi pada kedua gigi yang terletak pada posterior, baik kanan dan kiri, maka kita bisa mengindikasikan ini adalah bilateral, kasus bilateral, di mana pada keduanya kanan kiri
gigi posteriornya mengalami kehilangan, baik itu dicabut ataupun kasus periodontal dan lain sebagainya. Ada pula kasus yang kehilangan gigi posterior tapi hanya di satu sisi. Kita menyebutnya ada unilateral, karena hanya pada satu sisi. Tapi lihat bahwa the most posterior tooth-nya adalah yang kasusnya ini adalah pada premolar yang kedua. Sedangkan di belakang premolar yang kedua, baik gigi M1, M2, M3 atau kehilangan giginya adalah 26, 27, 28, sangat berbeda dengan kasus yang sebelah kiri tadi, di mana sebelah kirinya terjadi kehilangan pada 15, 16, 17, 18, yaitu gigi posterior atas, dan gigi 25, 26, 27, 28 bersama-sama hilang pada dua sisi. Sedangkan pada bagian bawah yang sebelah kiri ini, kasus kehilangannya terjadi di antara dua gigi asli yang masih ada, di mana gigi asli yang terletak paling posterior ini diindikasikan untuk penyangga. Kalau pada dua sisi yang atas ini, yang kiri ini kita sebut bilateral free end, di mana dia berujung bebas. Kalau orang baris gitu ya, ini gigi yang aslinya di orang-orang baris, maka di bagian sini sudah tidak ada yang baris lagi. Maka disebut dengan bilateral free end, berujung bebas pada dua sisi. Sedangkan yang atas kanan ini berujung bebas tetapi pada satu sisi, unilateral free end. Sedangkan yang bawah kiri, karena letaknya yang berbeda, di mana kehilangan gigi masih dibatasi oleh gigi asli yang ada, maka disebut dengan bonded, di mana pada bonded ini kalau pada satu sisi maka disebut dengan unilateral bonded. Sedangkan kalau apabila dua sisi sama-sama hilangnya gigi 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, maka disebut dengan bilateral bonded. Tapi ada juga pada kasus kehilangan gigi anterior, ini bonded tetapi letaknya di anterior. Sehingga dari sini kita bisa mengklasifikasikan kehilangan gigi itu sangat bermacam-macam. Apakah cukup sederhana seperti ini? Bahwa kasus kehilangan gigi kan tidak bisa kita atur. Nah, pada kasus kehilangan gigi yang lebih kompleks, yang tadinya hanya satu bonded dicampur dengan bonded anterior, dicampur lagi dengan bonded pada sisi yang berlawanan, maka akan berbeda nanti cara mengklasifikasikan kehilangan giginya. Bahkan yang sebelah kanan atas ini, antara yang free end dengan bonded, mereka bergandengan. Kalau yang sederhana yang tadi hanya free end pada satu sisi, unilateral denture, tapi ditambah dengan kehilangan gigi 15, 16, 17. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan perawatan prosthodontics dengan gigi tiruan, maka rencana perawatan yang tadinya berujung bebas, di mana pada gigi belakangnya tidak ada lagi, yang paling belakang adalah gigi premolar ini, maka perawatan prosthodontiknya berbeda dengan yang masih ada giginya. Bahkan kalau posisinya masih dibatasi gigi pada satu sisi dan berujung bebas pada sisi yang lain, maka perawatan prosthodontiknya juga berbeda.
Sehingga untuk pencapaian pembelajaran pada materi yang pertama ini adalah bagaimana kita bisa mampu membedakan kasus kehilangan gigi asli yang satu dengan yang lainnya. Agar kita lebih mudah mempelajari dalam membedakan kasus kehilangan gigi asli yang satu dengan yang lainnya, maka diperlukan pengelompokan kasus atau klasifikasi. Jadi untuk mempermudah pencapaian dari pembelajaran, maka diperlukan upaya untuk memahami klasifikasi. Begitu kita memahami klasifikasi, maka kita di sini adalah melakukan pengelompokan kasus kehilangan gigi asli. Nah, tadi secara umum kita ketahui adalah kasus yang masih kehilangan gigi dibatasi oleh kedua gigi asli. Oleh karena itu, kita pelajari secara histologinya bahwa gigi berhubungan dengan tulang alveolar di sini dihubungkan oleh adanya ligamen periodont yang banyak, apical fibers. Ini fungsinya adalah dia menahan tekanan. Nah, kalau si gigi tiruan yang Anda buat ini menjadi bermasalah apabila kita tidak melibatkan gigi sebelah menyebelahnya. Sehingga diperlukan pelibatan gigi sebelah menyebelahnya dari komponen gigi tiruan ini. Contohnya apa? Contohnya kasusnya ini. Misalnya Anda berdiri di antara dua kursi. Kursinya saya beri warna yang sama, biru. Manusianya saya beri warna orange. Coba perhatikan bahwa di depan, di bawah dari kursi ini saya beri warna hijau, yang satunya pink. Di bawah orang saya beri warna kuning, lantainya. Artinya lantainya ini akan menahan beban kursi. Kalau lantai yang kuning menahan beban manusia. Menahan beban terjadi bagaimana? Apabila kita mengangkat kedua kaki kita, maka beban badan atau berat badan akan dialihkan pada kedua kursi. Otomatis beban kita yang katakanlah 60 kg akan terbagi pada beban kursi ini, di mana kursi ini akan menekan lantai di bawahnya. Sedangkan lantai yang berwarna kuning, dia tidak mendapatkan tekanan. Nah, andai kata ini kita kembalikan pada kasus kehilangan gigi, maka lantai tadi adalah kita anggap sebagai tulang alveolar yang telah melibatkan ligamen periodontal. Maka yang terjadi di sini kalau kita lihat di dunia nyata kita, bahwa beban yang diterima oleh kursi ini diteruskan pada lantai di bawahnya yang sama-sama tipenya lantai, sehingga pada gigi canines dan M1 ini sama-sama tipenya adalah tulang alveolar. Oleh karena hal ini, maka desain dari rencana perawatan pada kasus bonded seperti ini, dibatasi dua gigi, mutlak bagaimana. Sedangkan kasus kalau kita tidak menggunakan warna biru ini, maka apabila
kita melakukan perawatan gigi tiruan, kemudian dia melakukan fungsinya, fungsi kunyah, maka rahang bawah akan menerima tekanan, maka gigi ini akan langsung menekan pada tulang. Maka inilah yang desain dari perawatan gigi tiruan dengan konteks fleksibel denture. Kalau Anda seringkali buka YouTube, kadang-kadang kan dengan merek dagang Valplus, kelihatannya menarik, tetapi konsep tersebut adalah merubah yang harusnya gigi tiruan, beban kunyahnya yang diterima gigi tiruan itu disanggah oleh sebelah-sebelahnya, ternyata langsung disanggah oleh tulang alveolar. Tidak ada ligamen periodontal karena tidak ada giginya. Artinya kalau mukosa, submukosa, perios, tulang alveolar terus ditekan, maka apabila kemampuannya itu mengalami hambatan, maka terjadi resorpsi tulang alveolar. Sehingga flexible denture tidak disarankan pada kasus kehilangan posterior. Kenapa? Merubah konsep yang tadinya bonded, yang tadinya harus disanggah oleh gigi, seperti ini disanggah oleh kursi, tapi dia tidak berpegang pada kursi, tetap dia pada lantai di bawah ini. Nah, berbeda dengan kasus free end berujung bebas. Berujung bebas, iya Mbak Asna, sebentar ya. Berujung bebas seperti ini, maka tidak serta-merta gigi asli itu pendukung. Kenapa? Karena gigi asli hanya ada di anterior, posterior tidak ada gigi asli. Maka istilahnya, dukungannya adalah tooth tissue support denture. Kalau tadi di sini dukungannya adalah dual tooth support denture, gigi tiruan disanggah oleh kedua gigi, maka pada kasus yang free end ini menjadi tooth tissue support denture, bahwa di sini di satu areal ini disanggah oleh tulang, disanggah oleh ligamen periodontal, sedangkan pada sisi satunya disanggah oleh ketebalan mukosa, submukosa, perios, baru tulang. Nah, oleh karena itu berbedanya kalau di dunia nyata, tadi kita berdiri di dua kursi, maka kalau kita berdiri di satu kursi, tekanan yang diterima oleh kita yang bersandar di kursi ini akan diteruskan, beban kita diteruskan pada bagian kuning. Kalau gigi premolar P2, maka diteruskan pada bagian hijau. Artinya semua jaringan pendukung gigi tiruan terlibat. Sedangkan tadi yang pertama, bagian kuning tidak, yaitu daerah yang berada di bawah gigi tiruan tidak menerima beban. Artinya apa? Dia menjadi memelihara jaringan rongga mulut lainnya atau mengurangi terjadinya kemungkinan resorpsi. Nah, di sini menjadi berbeda di dalam pemahamannya. Oleh karena itu, seperti tujuan dari CPL tadi adalah mampu melakukan klasifikasi ataupun pengelompokan. Maka menurut Prusto, Donfix, dan kesepakatan nasional, semua FKG bersepakat bahwa di dalam pembelajaran digunakan 3 klasifikasi. 1, klasifikasi berdasarkan jumlah kehilangan gigi. 2, klasifikasi berdasarkan jaringan pendukungnya. Dan 3, berdasarkan jumlah dan letak cengkram atau klamer yang menahan terlepasnya gigi tiruan. Saya coba mulai yang pertama, jumlah jaringan pendukungnya ya. Kita mulai yang kedua dulu, jaringan pendukungnya. Maka jaringan pendukungnya, kenapa saya awali ini jaringan pendukungnya? Karena ini jadi lebih sederhana. Bahwa kalau kita mempelajari jaringan pendukungnya, menurut McCracken,
Maka tadi sudah saya katakan, klasifikasi menurut McCracken, jadi ada menurut McCracken, ada yang Kennedy, ada yang berdasarkan letak lengan cengkram. Nah, kita mulai dari McCracken lebih dahulu. Bahwa McCracken tadi menyampaikan bahwa pada kasus kehilangan semua gigi, dibatasi oleh semua gigi, atau pada bagian yang pertama ini tadi, maka ini McCracken menyatakan adalah Deontod support danger, yaitu gigi tiruan yang disangga oleh gigi asli pada kedua sisinya. Kedua sisinya itu bukan berarti kiri kanan, tetapi yang terletak di depan gigi yang hilang, bukan selalu gigi anterior, tapi yang terletak di depan gigi yang hilang dan terletak di belakang gigi yang hilang. Misalnya dicerna pelan-pelan, apabila kehilangan giginya adalah 15, 16, 17, maka gigi yang terletak di depannya adalah 14 dan terletak di belakangnya adalah 18. Apabila 14 dan 18 ini ada dan keduanya dilibatkan, jadi saya ulangi, dilibatkan di dalam perawatan prostodontik, maka ini menjadi Deontod support danger. Tapi ternyata Anda sebagai seorang dokter gigi, di dalam menganalisis kasus, ternyata 18 tumbuhnya bukoversi, miring ke bukal. Tidak dapat Anda indikasikan sebagai seorang dokter gigi sebagai gigi abutment. Maka dia sudah bukan lagi Deontod support danger, tetapi menjadi kasus tooth tissue support danger, walaupun sama-sama gigi 18-nya ada. Jadi misalnya gambarannya sederhana adalah kalau kasusnya seperti ini, ternyata kursi yang kedua ini kakinya patah. Kalau dia disandari, Anda akan jatuh. Walaupun kursi ini ada, tetap ada di sini, tapi tidak bisa Anda sandari. Maka kursi ini tidak digunakan sebagai sandaran. Pada saat kaki Anda diangkat, maka dia menjadi kasusnya adalah disangga oleh satu gigi. Walaupun di sini, pada kasus itu misalnya ininya tetap ada. Sehingga yang menentukan adalah selain posisi dari gigi tersebut, yang menentukan juga apakah gigi yang Anda indikasikan sebagai penyakit itu betul-betul bisa mendukung gigi tiruan. Mendukung berarti terlibat, dia bisa ditempati suatu cengkram. Nah, jadi McCracken menyatakan itu adalah tooth tissue support danger. The tissue support danger atau the true partial danger. Jadi benar-benar sebagai partial danger. Kenapa? Kalau di sini Deontod support danger ini sebetulnya perawatan yang paling utama pada kasus Deontod support danger dengan kehilangan gigi yang tidak lebih dari 2, maka rencana perawatan yang paling tepat, paling utama adalah fixed prostodontics, atau misalnya dengan bridge. Itu sebetulnya. Tetapi pada suatu kasus misalnya pasien terhalang karena kemampuan biaya, pasien tidak mau dilakukan pengurangan gigi untuk perawatan fix prostodontik atau gigi tiruan jembatan yang nanti akan Anda pelajari semester depan, maka dikatakan rencana perawatan pada pasien tersebut adalah removal partial danger. Tetapi karena dibatasi oleh kedua
gigi asli, maka dikatakan the removable bridge. Gigi tiruan jembatan yang bisa dilepas dan dipasang oleh pasien. Padahal kalau kita bicara dental bridge yang sebenarnya adalah gigi tiruan jembatan yang hanya dapat dipasang dan dilepas oleh seorang dokter gigi. Nah, jadi konteksnya tadi yang seperti yang pertama saya katakan, oleh karena itu McCracken atau pada jaringan pendukungnya terdiri dari dua, yaitu Liaulted support denture dan tooth tissue support denture. Liaulted support denture kesimpulannya adalah Liaulted support denture adalah apabila gigi tiruan tersebut dibatasi oleh dua gigi asli yang ada. Sedangkan the tooth tissue support denture, gigi tiruan yang dibatasi oleh satu gigi asli yang ada di sebelah anteriornya, atau disebut juga dengan free end. Nah, klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan jumlah kehilangan gigi. Seperti ketahui, jumlah gigi kita setiap regio adalah sampai 8. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Karena harus terbagi menjadi 4 segmen, maka 11 sampai 18, 21 sampai 28, 31 sampai 38, 41 dan sampai 48. Jadi mulailah membiasakan, baik nanti cara Anda membaca di soal UAB, maka kita tidak pernah lagi menggunakan gigi molar satu atas. Ya sudah, misalnya saya sampaikan, pasien laki-laki umur 57 tahun datang ke klinik spesialis rumah sakit gigi dan mulut Universitas Jember, ingin dilakukan perawatan gigi tiruan untuk menggantikan gigi asli yang telah hilang. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa gigi 141516, 212223, 3435, 414243 telah dilakukan pencabutan, maka kita harus bisa mengklasifikasikan. Berarti gigi rang atas kanan, kiri, bawah, kanan, kiri semuanya terlibat. Nah, sekarang kita mempelajari berdasarkan jumlah kehilangan giginya. Jadi yang kalau klasifikasi tadi McCracken, maka yang kedua ini adalah klasifikasi Kennedy, di mana pada klasifikasi Kennedy ada 4 klasifikasi utama. Yang pertama, klasifikasi 1, dikatakan bilateral free end saddle. Saddle itu apa? Saddle itu adalah bagian dari gigi tiruan sebagian lepasan yang menggantikan jaringan tulang alveolar yang hilang dan tempat melekatnya gigi tiruan. Nanti ada. Yang perlu Anda pahami sekarang ada membedakan lebih dahulu. Walaupun sebenarnya pengertiannya sama. Kalau Kennedy menyatakan kelas 1, maka si McCracken menyatakan adalah tooth tissue support denture. Jadi kalau si Kennedy kelas 1 ini, apabila terjadi kehilangan pada kedua sisi posterior, kanan dan kiri, termasuk di dalam aplikasinya, di dalam pengeterapannya nanti adalah apabila ada gigi posterior tapi gigi ini tidak dilibatkan, maka termasuk kelas 1. Jadi jangan bingung dulu. Jadi kalau kelas 1, maka dia bilateral. Karena apa?
karena posisinya adalah kedua sisi. Lateral, karena dia kosong, tidak ada yang membatasi lagi pada posterior, maka bilateral free end kelas 1. Sedangkan kelas 2 unilateral edentulous area. Edentulous itu daerah tidak bergigi, atau unilateral free end danger. Sama dengan kasus kelas 1, tapi bedanya hanya ada satu sisi. Maka apabila pasien dalam kondisi pemeriksaan yang Anda lakukan untuk perawatan prostodontik, ternyata gigi 25, 26, 26, 27, 28 telah dilakukan pencabutan, artinya partial edentulous ridge, diagnosanya adalah partial edentulous ridge pada 25, 27, 28, maka klasifikasinya ini adalah masuk pada klasifikasi 2 Kennedy. Sedangkan kalau McCracken, tooth tissue support danger. Sedangkan klasifikasi 3 sama-sama unilateral edentulous area, tetapi masih terdapat sisa gigi asli. Kalau tadi kelas 2 sama-sama unilateral edentulous area, tetapi hanya pada satu sisi. Sedangkan ini unilateral edentulous area, tapi dibatasi oleh gigi anterior dan gigi posterior. Jadi gambarannya seperti ini. Ingat bahwa ini masih ada gigi asli. Kalau pengeterapannya ini beda dengan cara membaca ya. Kalau awalnya ini masuk kasus kelas 3. Tetapi pada saat Anda melakukan rencana perawatan, artinya gigi yang diindikasikan sebagai penyangga atau gigi abutment sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata ini tidak mampu menerima beban, maka ini menjadi kasus kelas 2 pemahamannya. Artinya apa? Bahwa antara kasus kelas 3, kelas 4 itu cara pencetakan pada pasien untuk membuat model kerja. Anda pasti sudah memahami pada saat pertama kali kuliah ada model anatomis, kemudian model fungsional. Maka pada kasus kelas 1, kelas 2, untuk mendapatkan cetakan anatomis Anda menggunakan bahan cetak reversible hidrokoloid atau agina. Begitu juga untuk model anatomis atau model studi pada klasifikasi kasus 3, 4 sama. Tetapi untuk mendapatkan model fungsional atau model kerja pada kasus yang terindikasi kelas 1 dan kelas 2, maka pencetakan model kerjanya atau model fungsionalnya sudah berbeda dengan menggunakan bahan elastomer. Dengan demikian, kenapa kita harus mempelajari pengklasifikasiannya agar kita dapat menentukan rencana perawatan. Pada kasus kelas 4, a single edentulous area, tapi terletaknya adalah pada anterior gigi asli dan melewati median line. Jadi apabila kasusnya, ini perbedaan. Kalau kasusnya adalah kehilangan gigi
11, 21, 22, maka kelas 4 karena median line, dia harus melewati median line. Tetapi kalau bilangan kasusnya adalah 11, 12, maka dia kelas 3. Selama dia melintasi kedua sisi, maka menjadi kasus kelas 4. Tetapi dia apabila melewati satu sisi saja atau terpisah dalam satu sisi, maka dia menjadi kasus kelas 1. Kelas 3. Misalnya bisa saya gambarkan ini, misalnya sisi di sini. Maka bilangan 11 dan 12 ini menjadi kasus kelas 3. Bukan kelas 4, karena dia tidak melewati median line yang sudah mengarah pada regio yang berbeda. Regio 1 menuju ke regio 2. Begitu juga regio 3 menuju ke regio 4, maka sudah berbeda. Sehingga pada saat kita pengeterapan klasifikasi Kennedy, maka kita harus melihat dulu bahwa penentuan klasifikasi itu tidak bisa dari model original. Jadi setelah Anda mencetak, kemudian Anda buat model sendiri, Anda langsung bilang, ini saya kelas 3 Kennedy. Belum. Kenapa? Karena Anda belum menentukan gigi mana yang bisa berfungsi sebagai abutment. Bisa jadi Anda mendapatkan kasus misalnya. Kasus seperti ini, tetapi pasien mengalami diabetes. Semua gigi yang tersisa ini mengalami kegoyangan. Padahal bilang ini aja, tapi semua gigi yang tersisa mengalami kegoyangan dan tidak dapat diindikasikan sebagai abutment atau penyangga. Maka konteksnya menjadi mukosa bone. Mukosa bone itu sama dengan pada saat sekarang Anda melakukan kegiatan laboratoris skill lab, yaitu tahap pembuatan, kalau skill lab saya katakan pembuatan gigi tiruan lepasan. Gigi tiruan lepasan yang Anda buat pada model itu adalah menyangga pada semua edentulous ridge. Maka dia mukosa. Semua didukung oleh mukosa. Mukosa, submukosa, perios, tulang alveolar. Jadi mukosa bone. Walaupun kasusnya dia hanya hilang seperti ini, makanya kita harus hati-hati. Oleh karena itu, klasifikasi akan mengikuti beberapa ekstraksi gigi terlebih dahulu. Artinya kalau tadinya aslinya, katakanlah aslinya seperti inilah misalnya, ternyata ini harus dicabut, ini harus dicabut, maka sudah berbeda lagi. Sehingga dikatakan di sini klasifikasi akan mengikuti beberapa ekstraksi gigi terlebih dahulu, sehingga boleh, ada kata-kata boleh merubah klasifikasi original. Artinya kondisi aslinya gigi pada pasien sebelum ditentukan rencana perawatan, apa mungkin harus dilakukan dekaputasi setelah perawatan saluran akar, atau akan dibuat overdenture kalau dekaputasi, atau dilakukan pencabutan, atau tidak mau dilakukan pencabutan tapi giginya tidak berfungsi di dalam pengunyahan. Maka ketentuan yang kedua adalah apabila M3 gigi yang paling belakang hilang dan tidak dibuatkan gigi tiruan, maka tidak dipertimbangkan dalam klasifikasi. Contohnya adalah ini. Tidak ada di sini. Maka dia tidak dilibatkan dalam klasifikasi, ya pasti dia adalah kasus kelas 2. Sebaliknya pada pengeterapan hukum, pengeterapan yang berikutnya, apabila M3 ada sebaliknya, tadi saya katakan, dan di
dipakai sebagai abatement, maka diikutkan dalam klasifikasi. Jadi kalau tadi adalah apabila M3 ada dan diikutkan, maka menjadi kasus kelas 3. Apabila M3 ada dan tidak diikutkan, menjadi kasus kelas 2. Sama dengan yang sebelumnya ini. Dianggap seperti ini, berujung bebas. Apabila M2 hilang dan tidak diganti, maka tidak diikutkan dalam klasifikasi. Apabila M2 hilang dan tidak diganti, maka dia yang paling penggantian ya sampai M1 aja, maka dia tidak perlu diikutkan. Gigi yang paling belakang itu selalu menentukan klasifikasi. Nah, tambahan berikutnya untuk mengatasi kasus-kasus yang kompleks, maka dikatakan daerah identulos lainnya, kilangan gigi lainnya yang lebih dari ketentuan dasar tadi, yaitu ini yang 1 bilateral, kelas 2 adalah unilateral free end, kelas 3 adalah single bonded saddle, kemudian kelas 4 adalah bonded anterior. Maka apabila ada kilangan gigi yang lain, misalnya gigi ini harus dicabut, gigi ini harus dicabut, maka kita menerapkan punyanya, ketetapannya si Kennedy, bahwa daerah identulos selain yang lebih dari ketentuan dasar tadi dinamakan modifikasi dan didesain dengan jumlahnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Maka kita harus memahami dulu bahwa yang kita gunakan pada klasifikasi Kennedy sebagai kesepakatan nasional, maka penggunanya adalah klasifikasi Kennedy. Kita lihat dasarnya dulu. Dasarnya ini adalah kehilangan. Jangan membaca ininya dulu. Jangan menjadi, ini kan kelas 3. Harus utama adalah yang awal dulu. Maka ini adalah bilateral free end. Ternyata ada tambahan di sini. Ini dikatakan kasus kelas 1 modifikasinya mana? 1 ini. Bilang giginya mana? Ya ini tambahannya. Bukan kelas 3 modifikasi 2, bukan. Karena kelas 3 tidak ada modifikasi pada 2 bilateral. Tapi sebenarnya bilateral lebih dahulu ditambah dengan modifikasi. Di mana ketentuannya adalah luas dari modifikasi tidak dipertimbangkan hanya jumlah penambahan identulos area. Tidak ada modifikasi untuk kasus kelas 4. Mengunci untuk membedakan dengan kasus kelas 3. Jadi kalau yang seperti ini, banyak gigi yang hilang lagi. Ini. 1 saja. Beda dengan kasus yang ini. Ini utamanya kelas 3 dibanding kelas 2 ya, 2 dulu. Berarti kelas 2 Kennedy modifikasinya adalah 1, 2, 3. Dihitung bolak-balik dari sini 1, 2, 3 boleh. Dihitung bolak 1, 2, 3 boleh. Karena enggak menghitung itu. Menghitungnya adalah jumlah dari daerah gigi yang hilang ini 1, bukan jumlah gigi yang hilang. Daerah gigi yang hilang 1, 2, 3. Jadi kelas 2 modifikasi 3. Nah, kalau kelas 3 modifikasi 1 misalnya, maka bilateral. Nah, tadi kalau ada kasus kelas 1 bilateral free end, ini bilateral bonded. Anda boleh yang utama sebelah kiri atau kanan, tidak masalah. Tapi katakan ini adalah kasus kelas 3 ditambah dengan kehilangan gigi ini, maka kelas 3 modifikasi 1. Tapi ternyata ini tidak bisa difungsikan, maka bukan kelas 3 modifikasi 1, tapi kelas 2 modifikasi 1. Nah, sedangkan untuk kelas 4 tadi, misalnya kelas 4 di sini, tidak ada modifikasi. Kenapa? Supaya tidak bingung. Dengan kelas 3 masih ada modifikasi. Kalau kelas 4 misalnya ini hilang, maka bukan kelas 4 modifikasi 2, tapi kelas 3
modifikasi 2. Sedangkan kalau ini yang nggak berfungsi, maka kelas 2 modifikasi 2. Nah, kita sudah pelajari pada 2 klasifikasi. Maka klasifikasi berikutnya ada Osborn and Lemming, di mana klasifikasi ini sebetulnya sama istilahnya dengan McCracken, hanya ditambahkan mucosa bone. Mucosa bone ini adalah full denture, yaitu gigi tiruan yang disanggah oleh jaringan lunak dan tulang alveolar di bawahnya. Contoh yang paling penting ada full denture, tetapi apakah mucosa bone selalu full denture? Enggak, tadi saya katakan. Pasien mengalami diabetes, giginya semua goyang, walaupun hilang giginya adalah 6, 5, 7, tidak hilang semuanya, tapi gigi yang lainnya tidak dapat dilakukan atau diindikasikan sebagai penyangga, maka menjadi mucosa bone. Sedangkan yang tadi McCracken sampaikan adalah di all tooth support denture, yang Kennedy sampaikan adalah kasus kelas 3 ataupun kasus kelas 4, maka si Osborn ini menyampaikan ini adalah klasifikasi paradental denture atau tooth bone. Sebetulnya isinya sama, pemahamannya sekali lagi sama, perbedaan istilah. Maka untuk klasifikasi berikutnya dari Osborn adalah kombinasi mukosa dan tooth bone. Kombinasi ini kalau di McCracken namanya adalah the tooth tissue support denture. Kalau namanya di McCracken. Sedangkan kalau namanya di Kennedy adalah kasus kelas 1 dan kelas 2 Kennedy. Nah, sama. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah klasifikasi si Bellin ini. Kalau si Kennedy menyatakan the all tooth support denture, si Kennedy menyatakan kasus kelas 3 dan kelas 4, maka Bellinnya ada klasifikasi 1, yaitu gigi tiruan disanggah oleh gigi asli. Jadi kalau di si Bellinnya ini ada klasifikasi 1. Sedangkan kalau di Osborn tadi menyatakan mucosa bone, maka si Bellin ini menyatakan klasifikasi 2. Gigi tiruan yang disanggah oleh jaringan lunak dan tulang alveolar di bawahnya. Nah, si Bellin juga menyatakan bahwa dia punya klasifikasi 2 tipe 1, yaitu gigi tiruan sebagian yang berujung bebas. Maka Kennedy ngomongnya adalah kelas 1 ataupun kelas 2. Maka si Bellin menyatakan adalah pre-ancidal ini klasifikasi 2 tipe 1. Sedangkan klasifikasi 2 tipe 2 tooth bone, tetapi gigi asli yang ada tidak dapat digunakan untuk menyangga gigi. Artinya apa? Tadi kalau ada yang mengatakan mucosa bone, maka ini kelas 2 tipe 2. Ada gigi aslinya tapi tidak mampu bertindak atau diindikasikan sebagai gigi abutment. Nah, misalnya ini mengalami kegoyangan, maka ini yang dimaksud pada indikasi tadi. Nah, kalau kelas 3 kasus tooth bone, tetapi gigi tiruan yang dibuat hanya bersifat sementara, temporary denture. Contohnya, pada kasus seperti ini ternyata ini nanti akan dilakukan pencabutan. Misalnya goyang-goyang semuanya, pencabutan, ataupun dilakukan
perawatan saluran akar, kemudian ini di dekaputasi, maka transisional sementara. Nah, yang terakhir berdasarkan jumlah dan letak cengkram. Jadi cengkram ini adalah klamer kalau Anda buat nanti. Jadi contohnya apa klamer itu? Contohnya kalau klamer, Anda nanti pada saat setelah menyelesaikan sekitar bulan depan ya, mungkin kita mulai pada minggu pertama itu, maka Anda harus sudah menyiapkan untuk persiapan melakukan kegiatan laboratoris untuk BTS. Maka klamer itu yang bagaimana? Ini bisa dilihatkan ya. Jadi klamer itu seperti nanti yang akan Anda buat. Ya, Anda akan membuat tiruan sebagian lepasan yang diawali. Ini yang kita sebut occlusal rest. Dari kawat, dari klamer 0,8. Kemudian Anda nanti juga harus membuat klamer yang mencengkram gigi agar tidak mudah lepas gigi tiruannya. Maka kita harus membuat yang mencengkram. Mencengkram itu lain dengan menempel. Kalau menempel itu hanya pada permukaan, mencengkram ini adalah merangkul. Maka ini kita sebut dengan klamer. Klamer 3 jari. Anda juga harus membuat, nah ini klamer kalau kita bentukkan ini 1, 2, 3. Maka bentukan ini menyebabkan cengkram berbentuk segitiga. Tapi kalau di sini ditambah klamer lagi, maka bentuknya segi 4. Ini yang disebut klasifikasi yang terakhir tadi yang saya putuskan sebentar. Jadi ini yang harus Anda buat, macam-macam klamer seperti ini. Oke. Saya kembali ke materi tadi. Supaya Anda bisa membayangkan, bisa memahami. Sudah terlihat lagi kan? Sudah. Oke. Berarti jumlah dan letak cengkram. Tadi Anda sudah bisa membayangkan namanya cengkram. Maka kelas 1 menurut kamar ini adalah 2 cengkram yang berhadapan. Jadi misalnya ini every danger.
Jadi hanya ada 2 clamor aja. Clamor bisa macam-macam. Ini metal frame, ini yang akan Anda buat di skill lab nanti. Jadi bedanya kalau metal frame, maka kita menggunakan desain dari logam. Keuntungannya apa? Kalau pada metal frame, maka kita tahu logam itu merupakan isolator yang baik, sehingga dia pengantar panas. Yang kedua, karena dia sifatnya logam, maka tidak mudah patah, sehingga di sini kita bisa mendesain free palatal denture. Dengan tertutup itu menjadi lebih minim. Dengan lebih minim, maka pasien lebih merasakan nyaman. Beda dengan yang sebelah kiri ini, kalau nanti tutup akrilik semuanya, akrilik merupakan isolator, ya. Isolator yang buruk, artinya dia tidak mengantarkan panas. Jadi dengan demikian, maka ada perbedaan. Dan nanti Anda di skill lab, Anda akan membuat ini. Setelah ini kemudian dipatahkan. Ini kan ada warna berbeda, dipatahkan. Kemudian Anda berlatih kembali untuk menyambung, yang artinya adalah reparasi. Jadi tahap untuk perbaikan itu ada yang disebut dengan relining, ada yang disebut dengan reparasi, ada yang disebut dengan remake, membuat ulang. Itu di mata kuliahnya di Dr. Gun. Jadi dengan demikian, maka apabila letaknya pada kasus ini, yaitu 2 clamor yang berhadapan, maka dikatakan di sini ada kelas 1. Sama dengan kelas 1 versi Kennedy. 2 clamor yang berikan merah-merah ini adalah posisi dari clamor. Nah, yang saling berhadapan, dikatakan saling berhadapan. Tapi kalau kelas 2 adalah sama-sama 2 cengkram, tapi letaknya sudut menyudut. Maka kasusnya, kalau di Kennedy, kasus kelas 2 Kennedy. Tapi ini kelas 2, sama-sama kelas 2, tapi pencetusnya berbeda. Kemudian kalau kasus kelas 3, maka mempunyai 3 cengkram membentuk segitiga. Maka kasusnya ada kasus kelas 3 Kennedy, tapi kalau menurut kamar ini ada kasus kelas 3. 3 cengkram membentuk segitiga ini tadi. 3 cengkram membentuk segitiga. Sedangkan kasus kelas 4 yang kasus kelas 4 itu sama dengan kelas 3 modifikasi 1. Modifikasi 1. Nah, ini diberi cengkram, diberi cengkram, diberi cengkram, diberi cengkram. Kalau kita lihat akan membentuk segi 4. Kalau Kennedy bilangnya adalah kasus kelas 3 modifikasi 1. Sedangkan kalau menurut penempatan cengkramnya, jumlah dan letak cengkramnya, maka ini menjadi kasus kelas 4. Mempunyai 4 cengkram dan membentuk segi 4. Nah, untuk klasifikasi yang terakhir ini, kekurangannya adalah jika hanya ada 1 atau 5 cengkram, maka tidak dapat diklasifikasikan. Itu kekurangannya. Sehingga penggunaan kita di klinik pun kita menggunakan yang Kennedy. Ya. Ini tadi kita belajar tentang pemahaman klasifikasi. Ada yang bertanyakan sampai di sini sebelum saya lanjut pada rencana desain? Para mahasiswa gimana? Masih ngantuk kah? Izin masuk dokter, apa boleh bertanya sedikit? Silahkan. Izin bertanya untuk yang tadi jumlah dan penempatan cengkram itu berarti dalam kasusnya apakah kita berarti harus
atau berusaha untuk penempatan cengkram itu sesuai antara itu aja ya, yang berbentuk segitiga lalu kotak, atau itu hanya untuk klasifikasinya saja dokter? Jadi nanti itu menyesuaikan kasusnya gitu. Jadi pada saat kita misalnya katakanlah mendapatkan kasus ini, maka pertanyaannya, apakah misalnya kasus kelas 4 berarti kita harus meletakkan cengkram tersebut? Jadi penempatan cengkram tersebut nanti pada perkuliahan yang akan saya lanjutkan adalah mempunyai fungsi sebagai fungsi retensi dan stabilisator. Nah, fungsi retensi ini adalah mencegah terlepasnya gigi tiruan. Bagian yang paling dekat, paling mudah untuk mencegah gigi tiruan adalah gigi asli yang berdekatan. Jadi misalnya ini adalah baris ya, ini misalnya orang berbaris. Nah, tiba-tiba yang tiga ini tidak cukup mampu, maka dia pasti akan mengambil yang paling dekat, orang yang paling dekat. Nggak mungkin dia dari sini kemudian dia mencari ke sini, tangan nggak cukup. Artinya yang diindikasikan dari desain ini adalah 4 ini. Tetapi ternyata giginya ini tidak cukup mampu, maka bentuknya menjadi segitiga misalnya. Maka dia klasifikasinya sudah menjadi kelas 3, bukan kelas 4 lagi. Jadi yang Anda masukkan adalah berdasarkan desain rencana perawatan. Jadi kalau Anda mendapatkan ternyata ini mampu, maka ini menjadi kelas 4. Nah, kalau ternyata ini tidak mampu, maka menjadi kelas 1. Sama tadi kekurangannya. Ternyata ini tidak mampu, ini tidak mampu, ini tidak mampu. Kemudian menjadi mukosabon dengan hanya pada satu gigi ini diberi cengkram, maka dia masuk pas berapa? Nggak ada kalau satu. Makanya dikatakan tadi, di sini dikatakan jika hanya ada satu. Sebaliknya, jika keempat gigi ini ada, tetapi menurut hasil survei kemarin kan saya lakukan tindakan survei oleh Prof. Adi, maka Anda harus menambah. Untuk mencegah terlepasnya gigi tiruan adalah menambah satu klammer di canines ini, misalnya. Maka menjadi 5. Nah, kalau 5 masuk kemana? Jadi intinya bahwa pengeterapan dari kamar ini adalah klasifikasi berdasarkan letak cengkram, jumlah dan letak cengkram pada gigi setelah dilakukan penetapan rencana perawatan dan desainnya. Itu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Saya mau tanyakan lagi. Coba sekarang kalau saya menyatakan misalnya, saya menyatakan kehilangan gigi 1516117 22425, klasifikasi berapa? Klasifikasi 3, modifikasi 1 dokter. Ya, betul. Klasifikasi 3, modifikasi 1. Kalau misalnya saya katakan bahwa kehilangan giginya adalah 11121322233536, klasifikasi 3, modifikasi 1 juga dokter. Loh, masa? Oh, 111213212223 itu kelas berapa rang atas? Yang rang atas kelas 4. Nah, jadi harus dibedakan.
rang atasnya bagaimana, rang bawahnya bagaimana, karena ada 4 regio yang terlibat misalnya. Kan kode 1, 2 berarti rang atasnya adalah kelas 4. Nah sekarang untuk berikutnya yang hilang tadi adalah misalnya 35, 36. Berapa tadi ngomong berapa ya? 34, 35, 36 misalnya. Maka rang bawahnya ada kasus kelas 3. Kalau 34, 35, 36 34, 35, 36 41, 42 45, 46 dan gigi lainnya dikasihkan sebagai penyangga, maka kelas 3 modifikasi 2, dokter. Ya, 3 modifikasi 2. Jadi kita cara membacanya di dalam konteks ini adalah memahami dasarnya lebih dahulu. Yang pertama yang pasti digunakan kalau di klinik ya, bukan itu soal UAB. Soal UAB kan pemahaman bahwa ada 4 paket, jadi 4 paketnya mungkin bisa keluar. Tetapi kalau di klinik yang kita gunakan adalah Kennedy dengan penggunaan penjelasannya pada McCracken. Kalau McCracken tadi di all to support danger, to tissue support danger, gitu ya. Oke. Saya lanjutkan yang kedua tentang bisa terlihat kah? Saya. Jadi yang kedua adalah prinsip pemilihan jaringan pendukung dan penerapannya dan desain. Kalau tadi adalah bagaimana kita bisa mencapai capaian pembelajarannya adalah mahasiswa memahami tentang klasifikasi dari kehilangan gigi atau pengelompokan agar lebih mudah memahami permasalahannya masing-masing. Yang kedua, kita terapkan itu di dalam desain. Jadi pada desain GTSL ini ya, kalau Anda nanti sudah lulus, maka Anda mungkin akan bertemu dengan teman Anda. Kemudian pada saat Anda berbincang di kafe katakanlah, salah satu teman Anda menyatakan, saya dapat pasien kehilangan gigi satu-satu. Terus teman Anda yang lain, saya juga dapat pasien kehilangan gigi satu-satu. Yang lainnya juga. Ada 4 orang yang mendapatkan kehilangan gigi satu-satu sama. Jadi untuk giginya sama, penomorannya ada satu-satu. Artinya bahwa kehilangan gigi insisif pertama rahang atas. Ternyata si dokter gigi A teman Anda ini menyatakan bahwa saya lakukan perawatan gigi tiruan sebagai lempasan akrilik, removable partial denture with acrylic base. Sedangkan teman Anda, dokter gigi yang kedua, saya beda. Saya lakukan perawatan bridge. Jadi kalau yang pertama tadi menyatakan bahwa saya lakukan perawatannya adalah dengan GTSL. Yang kedua, saya pakai bridge. Yang ketiga, saya pakai Maryland. Rencana perawatan dan peralatan saya lakukan pakai Maryland. Yang keempat, saya lakukan perawatan implan. Kenapa kok tidak sama? Walaupun sama-sama giginya. Karena kita tidak bisa melakukan rencana perawatan dengan penetapan desainnya. Desain ini sama dengan resep. Jadi bisa jadi seorang yang akan diresepkan antibiotik jadi berbeda karena dia alergi. Dan dikatakan untuk yang pertama, loh kenapa Anda lakukan ini? Karena pasien nggak mau dilakukan pengurangan atau intervensi pada gigi lainnya. Maka dokter gigi mendesain ini tidak salah.
Sedangkan di satu sisinya, kenapa kok di bridge? Karena ternyata di gigi ini ada discoloration, ada perubahan warna. Kalau saya lakukan perawatan pada gigi satu-satu saja, maka ini akan berbeda warna. Sedangkan yang dokter gigi yang ketiga, teman Anda menyatakan bahwa gigi sebelah menyebelahnya ini baik. Pasien mau dilakukan intervensi. Tapi karena permukaan labialnya ini bagus, maka untuk adhesifnya, pelekatannya, saya lakukan sayap pada palatal yang kita sebut dengan Maryland bridge. Sedangkan pasien menginginkan giginya seperti gigi asli tanpa melibatkan gigi sebelah sebelahnya di intervensi, maka implan. Dari sini kita bisa membaca keadaan bahwa dengan kasus gelang gigi yang sama tidak harus rencana perawatan itu akan sama. Jadi tanggung jawab tergantung dari dokter gigi masing-masing di dalam menganalisis. Dan tadi saya sampaikan bahwa jaringan pendukung pada dasarnya ada dua menurut McCracken tadi, di auto support denture dan tooth tissue support denture. Jadi dalam pengeterapan desain yang Anda pahami pertama bahwa kasus kehilangan gigi sama, tetapi pada kasus kehilangan giginya sama pada pasien yang berbeda, tapi rencana perawatannya tidak selalu sama. Itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kasus ini. Yang kedua, kita harus pelajari pemahaman dari kasus kehilangan gigi tersebut masuk pada klasifikasi jaringan pendukung yang mana. Kalau ternyata giginya adalah tidak dibatasi oleh gigi asli pada bagian yang paling posterior, maka dikatakan Liold-Tooth support denture. Sedangkan kalau masih ada pembatasan gigi asli, maka tooth tissue support denture. Kita pahami itu dalam jaringan pendukung. Nah, contohnya, kalau dia tidak dibatasi gigi asli pada bagian paling posterior, maka menjadi tooth tissue support denture, maka gigi tiruannya bentuknya seperti ini. Artinya terlibat dalam cengkram adalah gigi yang paling berdekatan dengan kehilangan gigi. Sedangkan kalau bonded saddle atau Liold-Tooth support denture, maka ini contohnya. Kemudian dilekatkan di cengkramnya di sini. Tapi ini gigi tiruan yang bisa dipasang ataupun dilepas oleh pasien. Maka ini yang kita sebut dengan removable bridge. Sedangkan yang di sini, maaf ya, ini keliru ya, ini bridge, true bridge. Jadi kalau ini dibuat bridge, maka gigi yang ini diasah, dikecilkan, dipasang, dipakai. Ini hanya dapat dipasang dan dilepas oleh dokter gigi. Sedangkan ini dapat dipasang dan dilepas oleh pasien. Maka ini katakan removable bridge, yaitu jembatan yang bisa dipasang oleh pasien dan dapat dilepas. Sedangkan ini adalah fixed bridge, yaitu gigi tiruan jembatan yang hanya dapat dipasang dan dilepas oleh dokter gigi. Sedangkan di sini implan, maka jaringan pendukungnya apa? Tulang. Kali ini jaringan pendukungnya apa? Tulang, karena nanti ada akar gigi ini ada ligamen periodontal, ada tulang alveolar, ini ada mukosa, submukosa, kemudian perios, tulang alveolar. Berarti yang di sini sama yang di belakang ini beda. Sedangkan ini sama ini sama. Ini kalau saya teruskan di sini adalah akar gigi, kemudian ini adalah ligamen periodontal, ini adalah tulang, yang di sini juga sama. Ini kalau saya pakai merah-merah bisa terlihat ya?
Bisa dokter. Kemudian akar, ini tulang alveolar, ini ligamen periodontal. Artinya ini disangga oleh tulang alveolar, ini juga disangga oleh tulang alveolar. Berarti sama. Maka bonded saddle. Tapi karena dia hanya bisa dipasang oleh dokter gigi, maka dia katakan fixed bridge. Sedangkan ini sama-sama pemahamannya adalah disangga oleh tulang alveolar dan ligamen periodontal pada gigi yang berdekatan, tetapi ini adalah removable. Sedangkan ini yang mendukung adalah tulang yang letaknya langsung pada daerah gigi yang hilang ini aja. Kalau kita sudah melakukan kasus ini, maka tidak bisa dirubah pasti. Itu tissue support denture. Jadi pasti gigi asli dan jaringan pendukungnya ini yang menerima beban. Sedangkan kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, bisa jadi gigi ini mampu, bisa jadi enggak. Kalau enggak mampu, ya berarti Anda harus menggunakan gigi sebelahnya. Kalau itu bridge, maka Anda mungkin harus melihat ini. Ini bisa nggak goyang. Anda bisa melibatkan di sini juga. Jadi ada 4 gigi, misalnya. Ini 4 gigi. Walaupun hilangnya cuma 1 gigi. Yang di sini kita sebut fixed split. Nanti pada semester depan. Nah, dalam rencana perawatan kita harus paham betul. Kira-kira kita mau apa? 1, bisa yang berbasis akrilik. Ini metal frame. Tadi yang saya katakan, Anda bisa membuatnya ini GTSL berbasis akrilik, membuat klamer, Oprosalares, terus tambah 2 cengkram menjadi 3 jari, kemudian klamer Hutchison, kemudian Anda tanpa cengkram pun Anda membuat namanya klamer 2 jari. Nah, ini tadi yang kasus yang berkerangka logam, tapi Anda akan membuat yang akrilik. Kemudian ada juga yang Anda buat sekarang, yaitu GTSL, yaitu GTL. Tapi ada yang berkerangka logam, ada juga yang full akrilik. Sehingga di dalam menetapkan gigi tiruan, Anda harus bisa memahami bahwa desain Anda buat pada gigi tiruan itu harus 1, dia bersifat retentif, dia bersifat stabil, dia bersifat nyaman. Retentif berarti daya yang dimiliki oleh gigi tiruan tetap berada pada tempat kedudukannya, terhadap daya yang merubah kedudukannya dalam arah yang berlawanan dengan arah pasang. Jadi kalau arah pasang rang atas itu dari bawah ke atas, maka dikatakan dia tidak retentif. Ternyata ada daya dari atas ke bawah yang berusaha melepaskan gigi tiruan tersebut. Sedangkan kalau stabilitas, perbedaannya adalah pada arahnya, yaitu horizontal dan lateral. Sedangkan kenyamanan, kenapa Anda harus melakukan kontur dengan baik, itu kenyamanan. Kenapa harus ada rugi rapi? Karena pada saat kita mengucapkan huruf R, coba Anda lakukan R, maka ujung lidah akan menekan rugi rapi. R, rugi rapi akan ditekan. Kalau Anda nggak melakukan pembuatan rugi rapi, maka pada saat pasien R, dia tergelincir, sehingga yang keluar lah, kan nggak bisa menekan. Jadi masing-masing pasti akan ada tujuannya. Nah, kasus pada gigi tiruan lepasan, baik full ataupun sebagian, itu bermacam-macam kasusnya. Ada yang kondisinya bilangan anterior, rang atas dan rang bawah, bekas memakai gigi tiruan ini, ada yang resesinya, ada yang kehilangan dimensi vertikalnya. Jadi pada saat pasien tidak ada gigi yang berkontak, pada saat dia mengunyah, maka gigi ini mengenai dari edentulous ridge pada rang atasnya. Bahkan ada yang gigi mengalami ekstrusi.
karena tidak ada gigi penahannya. Kalau yang lama, pada orang lanjut usia seringkali ditemukan tumpatan seperti ini, tumpatan amalgam. Sekarang sudah tidak boleh, tapi masih ada yang menggunakan. Nah, ini amalgam logam, campurannya eraksa. Nah, di sini pada kasus melakukan perawatan, maka ini ada karang gigi. Nah, oleh karena itu di dalam rencana perawatan yang paling penting adalah teknik surveinya. Kemarin saya sampaikan oleh Prof. Adi, untuk perawatan survei ada disebut dengan analyzing root, carbon micron, kemudian ada disebut dengan undercut gauge, kemudian ada yang disebut dengan untuk mengurangi, yaitu wax trimmer. Perawatan itu yang memang harus Anda pahami. Sedangkan kita tidak menggunakan, kalau pakai akrilik kita tidak akan menggunakan yang disebut dengan undercut gauge. Undercut gauge itu adalah bentukan yang nantinya akan dilakukan atau penggunaannya pada kasus desain dengan metal frame. Ya, ini yang kita sebut undercut gauge. Jadi kalau undercut gauge menggunakan 0,02 misalnya, maka kita menggunakan Eckers. Ini analyzing root, mencari analisanya, maka ini daerah undercutnya, saya tidak akan mengulangi ya. Kemudian carbon micron. Nah, saya hanya menyatakan bahwa apabila kita sudah mendapatkan garis survei, maka garis survei ini akan membagi dua bagian, yaitu bidang yang terletak di atas garis survei dan bidang yang terletak di bawah garis survei. Maka yang terletak di atas ini kita sebut bracing, yang di bawah ini kita sebut undercut. Dalam membuat lengan clammer pada skillet besok, Anda harus membuat tapi lengan clammer seperti lengan clammernya. Nah, berarti ada clammer yang terletak di atas garis survei yang kita sebut fungsinya sebagai bracing, menahan terlepasnya gigi tiruan dari daya mengenainya dalam arah horizontal lateral. Sedangkan terletak di bawah garis survei ini menahan terlepasnya gigi tiruan dari arah yang berlawanan dengan arah pasang. Jadi harus Anda perhatikan kapan di bracing, kapan di sini. Apakah harus seperti ini? Bisa jadi pada saat Anda melakukan garis survei, ternyata garis surveinya begini. Pada saat Anda membuat suatu cengkram, terpaksa semuanya di atas garis survei. Maka Anda harus menambah gigi lagi yang bersifat memegang supaya gigi tiruan tidak terlepas. Karena apa? Karena ya, clammer yang Anda buat itu hanya bersifat bracing, menahan terlepasnya dari arah lateral, tidak dapat menahan terlepasnya dari arah berlawanan dengan arah pasang. Nah, untuk bisa mendapatkan garis survei yang benar-benar menguntungkan, bukan betul ya, tapi menguntungkan, maka kita bisa merubah dari horizontal tip menjadi anterior tip, lateral anterior tip. Nah, dia nanti akan berhubungan dengan path of insertion atau arah pasangnya. Kemudian yang saya tekankan kedua, dengan garis survei kita akan mengurangi atau memblok. Jadi misalnya giginya di sini ada, aslinya dia ada tonjolan begini, begitu ini di bagian gigi tiruan ini kan tidak bisa masuk, kan menonjol. Maka Anda bisa mengurangi dengan menggunakan pengeboran, tetapi tidak harus perhatikan ketebalan dari enamelnya. Ini ada untuk supaya arah pasangnya bisa masuk dan undercutnya menjadi kecil. Kalau ini tetap ini ada tonjolan, maka undercutnya besar segini ya undercutnya. Sedangkan kalau bisa dikurangi, undercutnya menjadi kecil. Kenapa undercut harus dikurangi? Kalau enggak,
ini nanti pada saat Anda membuat gigi tiruan, nah, anggrek ini akan dimasuki oleh akrilik pada saat Anda proses penanaman di kuvet. Nah, ini yang nanti kesulitan di dalam membuka dan memasang gigi tiruan. Nah, bagian yang ininya, supaya dia tidak dimasuki oleh akrilik, maka ini kita tutup dengan gips pada model kerja yang kita sebut dengan teknik blok. Konsekuensinya kalau blok kita terlalu luas, maka celah ini menjadi luas juga, sehingga makanan bisa masuk ke sini. Oleh karena itu, blok tidak boleh terlalu luas, dilakukan tindakan guiding planes ataupun pengurangan pada sisi proksimal gigi. Nah, kemarin juga sudah jelaskan pasti tentang fulcrum line, jadi yang garis imajiner. Kalau pada kehilangan posterior, maka fulcrum line-nya melalui kedua nyangga utama, maka dia akan bergerak. Maka diperlukan indirect retainer. Ya. Nah, untuk desain gigi tiruan sebagai lepasan dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah area saddle dan pendukung gigi tiruan. Ya. Yang kedua adalah bracing. Yang ketiga adalah direct retainer. Yang keempat adalah konektor. Jadi konektor ini ada menghubungkan desain dari kerangka logam. Kalau major konektor yang menghubungkan sisi kiri sisi kanan. Sedangkan minor konektor menghubungkan major konektor ini dengan plumber. Maka ini major konektornya vertikal ini. Sedangkan kalau pada akrilik yang Anda buat, ya dia dihubungkan oleh akrilik aja di sini konektornya. Nah, yang pertama di dalam tahap pembuatan desain, paling utama adalah menentukan klasifikasi lebih dahulu. Maka menentukan klasifikasi yang kita gunakan adalah klasifikasi Kennedy. Nah, menentukan klasifikasi dari daerah yang tidak bergigi. Daerah tidak bergigi dapat memberikan berbagai macam permasalahan, maka tentukan dulu klasifikasinya. Misalnya, kasusnya ini, kehilangan gigi 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28. Maka kasusnya ada klasifikasi 1 Kennedy. Maka hal yang harus diperhatikan di dalam Anda mendesain gigi tiruan adalah gigi tiruan yang Anda peruntukkan buat pasien ini harus mampu mencegah resorpsi residual ridge atau triple R. Yang kedua, mencegah tipping, pergerakan kemiringan dari gigi penyangga. Yang ketiga, mencegah terjadinya ungkitan. Jadi pada kasus kelas 1, tentukan dulu. Sudah ketemu kasusnya tadi, ada kelasnya kelas 1. Maka yang Anda pikirkan adalah saya tidak boleh melakukan perawatan gigi tiruan pada pasien yang dapat menyebabkan resorpsi residual ridge, yang dapat mencegah tipping gigi penyangga, dan mencegah terjadinya ungkitan. Itu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan outline saddle-nya. Maka kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan saddle. Saddle adalah bagian dari gigi tiruan sebagai lepasan yang menggantikan jaringan tulang alveolar yang hilang dan tempat melekatnya anasir gigi tiruan. Saddle ada 2, free end dan bonded saddle. Jadi maksudnya saddle yang mana? Ini saddle itu. Ini saddle. Ini saddle.
bagian dari gigi tiruan sebagian yang menggantikan jaringan tulang alveolar yang hilang dan tepat melekatnya anasir gigi tiruan. Saddle dibagi dua, free end, saddle yang dibatasi oleh satu gigi penyangga, saddle yang dibatasi oleh gigi penyangga pada gigi anterior dan posteriornya. Ini kan gigi asli, ini gigi asli. Nah, gigi tiruan ini dibatasi ini, maka dia bonded saddle. Saddle akan meluas ke arah bukal, ini kita sebut dengan sayap bukal, meluas ke arah palatal atau lingual, kita sebut dengan plat. Itu pemahaman dari saddle. Jadi saddle-nya itu adalah bonded apabila dibatasi oleh dua gigi anterior dan posterior, free end dibatasi oleh satu gigi saja. Jadi pembuatan outline saddle-nya kalau free end itu harus seluas mungkin. Kenapa? Karena kalau seluas mungkin, maka tekanan per unit area menjadi lebih kecil. Contohnya misalnya kita mempunyai dua buku dengan lebar sama, yaitu 10 kali 10 cm. Maka kedua buku yang akan kita tepukkan pada keduanya, maka semua areal akan mendapatkan tekanan yang sama. Tetapi apabila luas buku itu kita perluas, maka tekanan yang diterima per unit area persatuan tadi itu menjadi lebih kecil karena semakin luas. Kemudian outline saddle dibuat berjarak. Contohnya ini kita buat outline saddle, karena kasih kelas 1, maka dibuat seluas mungkin, yaitu yang di sini ada tuber maxilla, maka kemudian di sini ada vibrating land, membatasi palatum dulu dan palatum mol. Kemudian di sini ada tuber maxilla dan tubercle sulcus di sini. Kemudian ini ada bukal, sulcus bukal ya. Kemudian nah ya harus seluas mungkin. Sehingga kalau saya bagi ini per kotaan, kalau saya buat desainnya kotak seperti ini, karena semakin luas daerah yang kontak kemudian mendapatkan tekanan, maka tekanan akan dibagi pada sejumlah kotak ini. Maka semakin luas daerah yang di cover, maka semakin kecil tekanan per unit area. Ingat, pada bagian gingival margin dia harus terbuka. Kenapa? Ini daerah yang mudah inflamasi. Dengan terbukanya ini, kalian sebagai seorang dokter gigi nantinya bisa menginstruksikan pada pasien untuk menjaga kebersihannya, jadi gigi mulutnya menjadi lebih mudah. Nah, setelah cleansing area, jadinya outline saddle-nya seperti ini. Nah, kemudian setelah pembuatan outline saddle, yang harus diperhatikan, kalau dia kasusnya bonded, maka outline saddle tidak perlu sampai kasus ini sampai batas mukosa bergerak tak bergerak. Kalau VN harus sampai bergerak tidak bergerak, mukosa bergerak tidak bergerak. Sedangkan kalau bonded maka tidak perlu. Bonded atau kasus kelas 3 maka cukup menutup defek tulang yang hilang. Jadi kalau ini bekas pencabutan, kemudian residualisnya bukal ini mulai penurunan, itu yang ditutup dengan sayap ini. Tidak perlu sampai batas mukosa tak bergerak. Ini menjadi desainnya unilateral denture karena dia bonded, tidak perlu sampai seluas mungkin. Kemudian menentukan support. Support adalah bagian dari gigiran sebagian lepasan yang meneruskan beban kunyah. Tadi Anda ingat bahwa pada saat Anda bersandar ke kursi, tangan Anda itu berfungsi sebagai support. Maka melalui tangan Anda, berat badan Anda diteruskan ke kursi, diteruskan ke lantai di bawahnya. Maka dari sini pada support ini,
macam dukungan dari GTS untuk kasus free end saddle dan bonded saddle itu menjadi berubah. Kalau free end, maka dukungannya hanya ada dua, jaringan gigi ini ataupun pada mukosa bond. Sedangkan kalau pada kasus bonded bisa didesain pada semua gigi di auto support denture ataupun tooth tissue support denture atau mukosa bond. Karena keuntungannya dia masih ada gigi asli sebelah menyebelahnya. Maka ada tentukan dulu kasusnya bagaimana. Oh, kasus kelas 3 berarti di auto support denture. Oh, kasusnya kelas 2. Oh, berarti dia free end saddle. Tapi kasus bonded pun bisa jadi free end apabila giginya tidak, gigi di belakangnya ataupun sebelah antaranya tidak mampu menerima beban. Faktor yang berpengaruh dalam menentukan macam dukungan adalah bagaimana keadaan jaringan pendukung, ada resorpsi enggak, bagaimana panjang sadelnya, jumlah sadelnya berapa, keadaan rahangnya bagaimana. Sehingga pada saat kita menentukan jaringan pendukung gigi tiruan sebelum mendesain, dilihat dulu ada enggak flabby tissue misalnya. Bagaimana dengan jaringan mukosa di bawah sadelnya, sehat enggak, tebal enggak. Bagaimana tulang alveolar di bawah sadelnya, padat atau sehat enggak, tahu dari mana? Ya foto ronsen, ataupun Anda lakukan penekanan dengan punisher, bagaimana bentuknya. Kesehatan umum pasien bagaimana? Nah, biasanya pada orang-orang yang lanjut usia, maka terjadi penipisan pada mukosa. Apalagi orang-orang sudah menopause. Dengan demikian, kita harus antisipasi lebih dahulu. Panjang sadelnya dikatakan sadel pendek apabila kehilangannya adalah 1 sampai 2 gigi. Apabila lebih dari 2 gigi, kita sebut dengan long saddle. Kalau tadi 1 sampai 2 gigi, short saddle. Tadi pada saat kita memahami tentang modifikasi, kan adanya tambahan kehilangan gigi pada area lain. Maka jumlah sadelnya bagaimana? Pada kasus kelas 3 modifikasi 2, maka jumlah sadelnya itu ada 3. Sadel yang pertama yang merumuskan kelas 3, kemudian modifikasi 2 berarti ada tambahan 2 sadel kehilangan gigi. Maka kita harus cek dulu itu keadaan rahangnya. Untuk rahang bawah dengan bonded saddle, dukungan dari gigi, luas permukaan mukosa rahang bawah lebih kecil dibandingkan rahang atas, sehingga tekanan pada unit area rahang bawah berbeda dengan rahang atas. Kemudian untuk desain GTSL berkerangka logam, maka dipilih dukungan gigi bentuk konektor batangnya, sehingga intinya bahwa pada berkerangka logam itu berbeda dengan akrilik. Karena kalau konektor dari berkerangka logam itu jelas disebut major konektor, minor konektor. Sedangkan kalau akrilik, konektornya hanya plat saja yang luas. Sehingga kalau dia semakin luas, maka kelebihan dari yang akrilik, dia tekanannya menjadi lebih ringan, tetapi kenyamanannya berbeda dengan yang logam. Kalau yang akrilik, pasien mengeluhkan terlalu banyak yang menutup misalnya, terasa seperti menutup di rahang. Menentukan gigi penyangga, maka pada menentukan gigi penyangga, cek dulu idealnya bagaimana. Ini adalah indikasi dari gigi yang normal, bebas karies dan lain sebagainya. Anda bisa cek ini. Kemudian berikutnya menentukan retensi dan stabilisasi. Kalau retensi tadi mencegah terlepasnya gigi tiruan, maka yang stabilisasi mencegah terlepasnya gigi tiruan dari arah horizontal. Kalau retensi dari arah yang berlawanan dengan arah pasang. Ini, saya ulangi lagi untuk definisinya supaya Anda mencari lagi yang depan tadi. Maka yang harus Anda tentukan sebagai pemilihan retainer adalah dukungan
dari sadelnya. Sadelnya bagaimana? Oh, bonded. Berarti ada 2 gigi. Stabilisasi bagaimana? Ada sayap, ada plat palatal, ada cengkam yang terletak di atas dari survei. Maka itu menentukan stabilisasi. Kemudian estetiknya bagaimana? Kalau Anda meletakkan cengkram, pada saat pasien tersenyum kelihatan enggak? Harusnya kan disembunyikan. Kemudian menetapkan indirect retainer. Indirect retainer adalah bagian dari tiruan lepasan yang mempertahankan pergerakan gigi tiruan ke arah lateral jaringan pendukung. Pemahamannya bagaimana? Jadi misalnya ini. Nah, pada saat pasien menggunakan gigi tiruan, kemudian makan makanan yang cekat, misalnya permen karet, pada saat rang bawah membuka, seperti memulai pengunyahan, maka pada saat membuka ini, gigi ini akan ikut ke atas. Karena dia makan makanan yang cekat. Pada saat ikut ke atas, maka di bagian lingual ini, tadi kan di bagian lingual, di bagian dalam, nah, di sini, kan dari gingival margin, Anda membuatnya adalah 2-3 mili. Ini akriliknya. Akriliknya. Kemudian ini ada gigi tiruannya. Tiruannya katakanlah. Jadi pada saat dia mengunyah seperti ini, maka ini bergerak ke atas. Sebaliknya di sini dia akan menekan ke mukosa. Karena apa? Karena gingival margin kenyal, maka dia akan menekan mukosa. Oleh karena itu, indirect retainer pada kasus seperti itu akan terjadi ungkitan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadi ungkitan, bagian dari palatal ini harus dinaikkan. Akriliknya. Kenapa? Karena kalau akrilik dinaikkan, maka akrilik yang keras akan bertemu dengan yang keras, yaitu singulum gigi, mengakibatkan gigi tiruan ini tidak bisa bergerak ke bawah. Yang atas ini, yang atas tadi ini tidak bisa bergerak ke bawah. Kalau gigi yang atas, maka dia tidak bisa bergerak ke bawah. Kalau atasnya ini misalnya gigi tiruan. Nah, tetapi harus diperhatikan, ini multiple diastem. Kalau diberi akrilik dinaikkan, maka dari luar akan tampak warna merah, estetik jelek. Oleh karena itu, untuk indirect retainer dapat berubah extension plat, ataukah Anda memberikan di sini adalah singulum res. Jadi ini dipreparasi dikit, diberikan singulum res. Jadi begitu ini akan bergerak ke bawah, singulum ini sudah menekan gigi penyangga, sehingga tidak terjadi ungkitan. Maka permasalahan dari kelas 1 tadi, 1, mencegah terjadinya resorpsi tulang alveolar. Dilakukan dengan apa? Memperluas outline sadel. 2, mencegah terjadinya ungkitan. Diatasi bagaimana? Meletakkan indirect retainer. Kemudian yang 3, mencegah terjadinya ungkitan, mencegah terjadinya tipping. Maka tipping ini kembali pada pemahaman awal tentang free end, kasus free end. Jadi kalau pada kasus free end, ambil contoh kasus Bodek dulu. Oh, di tadi ya, yang di apa? Yang di awal tadi. Kalau misalnya di sini kita letakkan resnya pada bagian distal, kalau tekan terus menerus maka gigi ini akan condong bergerak ke distal. Karena apa? Nggak ada penahan di posteriornya. Sehingga untuk menyebabkan terjadinya
mencegah terjadinya TB, maka letakkan res ini pada daerah yang berjauhan dengan gigi yang hilang, yaitu sebelah mesialnya. Ini ada res. Begitu ini terima tekanan, maka gigi ini terima tekanan, dia akan miringnya ke sini. Tidak akan bisa karena dia ada K-. Sehingga mencegah terjadinya ungkitan itu dengan meletakkan res sejauh mungkin dari daerah gigi yang hilang. Pada kasus free end, kalau bonded meletakkan res yang berdekatan dengan gigi yang hilang. Nah, perbedaannya di situ. Jadi, kenapa Anda letakkan di mesial? Kenapa Anda letakkan di distal? Maka di situ ada alasannya masing-masing. Kalau ini misalnya kasusnya ini bonded, ini ada giginya, maka letakkan pada berdekatan dengan gigi yang hilang. Misalnya ini menjadi ada giginya. Jangan kalau dia tidak ada giginya menjadi kasus free end, maka letakkan res ini pada bagian yang jauh dari gigi yang hilang, menjauhi gigi yang hilang, daerah gigi yang hilang, sehingga bagiannya di sini adalah supaya tidak terjadi tipping. Maka 3 permasalahan pada kasus kelas 1 dan kelas 2 teratasi. Konektor ini hanya kalau pada akrilik maka langsung Anda membuat plak akrilik tersebut, sehingga kalau desainnya misalnya pada kasus kelas 1 kasus seperti ini, maka langkah pertamanya menentukan klasifikasi lebih dahulu. Kemudian yang kedua menentukan outline sadernya, menentukan supportnya. Supportnya kan kasus kelas 1 sudah jelas, itu tissue support denture. Berarti mukosa dan gigi tidak mungkin tidak mendapat bagian, pasti dia menyangga beban. Kalau kasus bonded, maka dia di-altered support denture, maka mukosa tidak mendapatkan tekanan. Karena support kasus kelas 1 adalah tissue support denture, maka letakkan resnya di sini. Kenapa harus menjauhi dari daerah gigi yang hilang? Untuk mencegah tipping dari gigi tiruan, dari gigi penyangga, karena merupakan permasalahan dari kasus kelas 1 dan kelas 2. Kemudian langkah yang keempat, menentukan gigi penyangganya. Sudah, karena diperlukan untuk menentukan abutment yang mampu menahan gigi tiruan terlepas, maka dilakukan teknik survei. Ternyata di surveinya didapatkan daerah bracing dan undercut yang menguntungkan, maka yang sesuai dilakukan penetapan bahwa ini akan dibuatkan 2 jari tambah res hasilnya. Kemudian menetapkan indirect retainer karena ini bisa bergerak ke bawah, sedangkan yang bagian anterior ini bergerak ke atas, maka dilakukan perluasan plat extension sampai dengan singulum. Maka dengan demikian jadilah desainnya. Untuk kasus kelas 1 diberi keterangan bahwa klammer 2 jari res pada gigi 1424, kemudian diberikan extension plat. Gigi hilang itu ada dengan diarsir. Jadi kalau yang diarsir ini maknanya adalah gigi hilang dan diganti. Warna merah maknanya itu adalah outline saddle. Warna hijau ini adalah klammer. Untuk warna spidol dari gigi yang hilang sudah diganti, bisa biru ataupun hitam. Sama contohnya Anda bisa pelajari pada kasus kelas 2, di mana pada kasus kelas 2 hasilnya akhirnya sama, luas dari outline saddle-nya tetap seluas mungkin kalau kasus kelas 1 dan kelas 2. Kalau pada rang atas dia sampai daerah turbetal sulcus, pada rang bawah sampai dengan retromolar pad.
Ini kan ada retromolar pad, kemudian linea obliqua externa, kemudian saya buka lini sini ada frenulum. Sedangkan pada kasus kelas 3, maka desainnya menjadi unilateral denture. Cukup sini aja, nggak perlu melibatkan ke sisi lainnya. Melibatkan sisi lainnya kalau kasus kelas 3 modifikasi 1. Sedangkan kasus kelas 4, maka Anda tidak bisa menggunakan clamper 3 jari. Kenapa? Karena ini dempet bergigi semuanya. Maka yang bisa digunakan adalah clamper Hep Jackson. Diberikan support, outline saddle, kemudian menentukan support, karena supportnya dia di all-tooth support denture, maka restnya berdekatan dengan gigi yang hilang. Bukan menjauhi, berdekatan. Menentukan retensinya pada gigi penyangga yang berfungsi sebagai obat mencegah terlebarnya gigi tiruan, dipasanglah Hep Jackson. Dengan demikian terjadilah bisa pada kasus kelas 4. Ya. Jadi saya sudah memberikan beberapa contoh-contoh modifikasi kelas 1. Nah, demikianlah jadi urut-urutannya kenapa kita harus mempelajari macam-macam klasifikasi, dan yang kita gunakan di klinik, bukan sebatas teori ya, tapi di klinik adalah klasifikasi genetik. Kalau teori kita mengenal ada 4. Itu ada yang ingin tanyakan? Ada yang sudah capek dari pagi karena tadi sudah babysitter update? Ada yang menunggu film yang horor itu, Panggonan Wingit yang kedua ya, saya juga nunggu. Panggonan Wingit yang pertama sudah sampai dia di yang di hotel-hotel ya. Baik, terima kasih para masa semuanya, tetap semangat, baik di skill lab, baik di perawatan rehabilitatif. Semakin Anda nikmati, semakin Anda akan mencintai prosto ya. Semakin Anda mencintai prosto, maka semakin Anda akan mempelajari di art and science di prosto. Itu saya akhiri, selamat berhari libur. Kemudian bagi yang akan bepergian silakan, bagi yang akan beristirahat juga silakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lagi di rumah, salam hormat untuk kedua orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, dokter.